Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat datang di kelas pengantar manajemen keuangan. Hari ini kita akan masuk ke bab 2, yaitu materi tentang laporan keuangan itu sendiri. Oke, baik, laporan keuangan yang akan kita pelajari bukan untuk membuat laporan keuangan ya, seperti yang ada di mata kuliah prinsip dasar akuntansi, tapi laporan keuangan di sini adalah kita menganalisisnya gitu. Baik, langsung saja. Jadi laporan keuangan itu adalah ikhtisar dari proses kegiatan akuntansi dalam satu siklus akuntansi. Nah, jadi laporan keuangan ini adalah hasil akhir dari kegiatan akuntansi. Nah, dia biasanya terdiri dari 4. Yang pertama dan neraca, laporan laba rugi, arus kas, dan perubahan modal. Baik, selanjutnya laporan neraca itu salah satunya laporan keuangan ya. Jadi neraca di sini adalah laporan yang menggambarkan tentang aktivitas aktiva dan hutang serta modalnya. Itu jadi bagian aktiva atau asetnya perusahaan ini ada aset lancar dan aktiva tetap atau aset tetap. Nah, aktiva lancar adalah kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan yang dapat diuangkan dalam jangka waktu kurang dari atau sama dengan 1 tahun. Nah, contohnya di sini adalah kas. Kas itu adalah uang tunai yang ada atau yang dimiliki oleh perusahaan. Kemudian ada surat berharga. Surat berharga adalah surat atau instrumen keuangan yang dapat diuangkan. Kemudian ada piutang dagang. Piutang dagang adalah uang perusahaan yang ada di tangan atau pihak lain ya, karena ada atau timbul karena penjualan kredit. Kemudian ada persediaan. Persediaan adalah barang yang akan diproses lebih lanjut, baik untuk diproduksi maupun dijual kembali. Kalau persediaan ini tergantung perusahaannya ya. Kalau perusahaan jasa ya tidak ada, karena dia hanya services, perusahaan jasa. Kemudian ada lain-lain, misalnya ada biaya dibayar di muka gitu kan. Selanjutnya ada aktiva tetap. Aktiva tetap ya. Aktiva tetap adalah aktiva yang dapat digunakan lebih dari 1 kali proses produksi. Nah, ya, dia dijadikan uang, dapat diuangkan dalam jangka waktu lebih dari 1 tahun. Contohnya apa? Contohnya adalah tanah, bangunan, mesin, kendaraan, ini ya. Nah, selanjutnya dari sisi aktiva, kanannya ada sisi pasiva atau yang terdiri dari 2, hutang dan modal. Hutang itu sendiri adalah uang yang telah dipinjam oleh perusahaan dari pihak lain yang harus dibayar kembali. Yang pertama, sama seperti aktiva, dia ada hutang lancar. Hutang lancar di sini adalah hutang yang jatuh temponya kurang dari 1 tahun yang harus cepat dilunasi oleh perusahaan ya. Contohnya ada hutang dagang. Ini adalah hutang atas pembelian barang secara kredit, kemudian hutang wesel, pajak, hutang gaji. Kemudian ada hutang jangka panjang yang jatuh temponya lebih dari 1 tahun, contohnya ada obligasi dan hipotek. Kemudian ada modal saham, laba ditahan. Laba ditahan ini adalah laba yang diperoleh oleh perusahaan yang tidak dibagikan kepada para pemegang sahamnya gitu ya. Oke, jadi ini adalah neraca. Ini kalian bisa baca sendiri ya nanti di buku atau di PowerPoint-nya tentang pengertiannya. Jadi yang telah kita pelajari minggu atau pekan pertama, bahwa di neraca itu ada sisi kiri dan sisi kanan. Sisi kanan adalah hasil dari atau sumber keuangan yang didapatkan oleh manajer keuangan dari pasar keuangan, yang kemudian sumber dana ini, hutang dan modal ini akan
gunakan untuk aktivitas perusahaan yang tertera di sisi kirinya untuk aktiva ya, untuk pembelian tanah misalnya atau lain-lain. Baik, selanjutnya ada laporan laba rugi. Laporan laba rugi adalah laporan yang menunjukkan pendapatan atau penghasilan yang diterima oleh perusahaan dan juga biaya-biayanya. Kemudian laba rugi dia menggambarkan apakah perusahaan tersebut laba ataukah rugi. Kalau laba berarti pendapatan perusahaan lebih dari biayanya. Sebaliknya kalau rugi, dia pendapatannya kurang dari biayanya, gitu ya. Oke, selanjutnya ada komponen laba rugi. Komponen laba rugi langsung saja kita lihat di contohnya ya, ada penjualan. Kalau dia perusahaan manufaktur atau perusahaan dagang, kalau dia jasa, di sini penghasilan ya. Oke, selanjutnya ada HPP. Selanjutnya ada laba kotor atau EBITDA. EBITDA itu singkatannya ada earning before interest, tax, depreciation and amortization. Kemudian ada biaya operasi, ada biaya pemasaran dan administrasi dan umum. Kemudian setelah ketemu total biaya operasinya, laba kotor dikurangi biaya operasi, ketemu EBIT atau laba usaha, earning before interest and tax, baru dikurangi oleh pendapatan bunga dan beban bunga. Nah, setelah dikurangi ini ketemu EBT atau earning before tax, atau laba sebelum pajak. Lalu dihitung pajaknya. Pajaknya di sini menggunakan tarif PPh badan 25%. Setelah itu baru ketemu EAT atau earning after tax-nya atau laba bersihnya gitu ya. Oke, jadi laporan laba rugi ini komponennya ini. Dia tujuannya untuk mengetahui apakah perusahaan itu laba ataukah ruginya, berapa penjualannya, berupa berapa biaya-biayanya. Oke. Nah, dari neraca dan laporan keuangan ini, dari neraca dan laporan laba rugi maksudnya di laporan keuangannya, kemudian kita bisa analisis dan hitung net operating profit after tax-nya. Jadi net operating profit after tax atau NOPAT ini adalah laba yang diperoleh perusahaan apabila perusahaan tersebut tidak menggunakan hutang atau tidak memperhitungkan hutangnya gitu ya. Nah, ini dicari dengan EBIT dikalikan 1 min T. Nah, selanjutnya ada market value added atau MVA. MVA itu sendiri adalah tambahan kemakmuran yang diperoleh para pemegang sahamnya. Nah, kalau di pekan lalu kita sudah bahas ya, kalau tujuan utama dari si manajer keuangan itu adalah untuk memakmurkan para pemegang sahamnya. Nah, memakmurkan para pemegang sahamnya dengan cara apa? Dengan cara meningkatkan nilai jual atau nilai pasar sahamnya. Ya, makanya MVA ini diperoleh dari nilai pasar saham dikurangi total modal sendirinya. Selanjutnya, dari laporan keuangan kita juga bisa menghitung economic value added-nya atau untuk menilai seberapa efektif nih manajerialnya pada tahun-tahun tertentu gitu. Oke, baik. Kita langsung masuk ke perhitungannya ya.